Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, perempuan kalian berharga. Ya, kamu begitu berharga. Bener nggak itu kata-kata itu? Bener sih, tapi ada syaratnya. Kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan lainnya. Ini taqaitun, jika kalian bertakwa. Itu ada syaratnya jadinya. Tidak semua perempuan berharga. Tidak semua perempuan mulia. Tidak semua perempuan bernilai. Segala sesuatu menjadi bernilai kalau ada mutunya. Kalau nggak bermutu, sampah. Sampah tidak bernilai. Maka bagaimana menjadi seorang perempuan yang bukan sampah? Menjadi perempuan yang memiliki nilai, menjadi perempuan yang berharga. Ini akan kita bahas di kajian kita pada hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan keluar kita dari tempat ini semuanya menjadi perempuan-perempuan berharga, menjadi perempuan-perempuan bernilai tinggi, menjadi perempuan-perempuan berkelas. Kelasnya kelas apa? Kelas surga insyaallah. Menjadi perempuan-perempuan yang layak untuk hidup mulia di dunia dan layak untuk masuk ke surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, syaratnya apa aja sih pengen jadi perempuan mulia? Yuk nih, yang nomor 1, iman. Kamu tanpa iman tak ada artinya apa-apa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang tuh tanpa iman nggak ada artinya apa-apa. Ini saya kasih tahu, perempuan itu tanpa iman tak punya nilai apa-apa. Jika bahkan ia cantik, jika bahkan ia kaya, jika bahkan ia anaknya siapa gitu, kalau tidak beriman tak ada artinya apa-apa. Ada tuh perempuan cantik namanya Ummu Jamil. Itu artinya ibu, ratu. Ya. Ummul Qura itu artinya ratunya kota, ibu kota, kota paling tua gitu ya. Ummul Qura itu julukan untuk Kairo, Mesir itu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi Ummu Jamil, Ratu Jamil kecantikan dari cakepnya. Seorang perempuan bernama Ummu Jamil. Hidungnya kayak alif, kecil, mancung, tegak gitu. Nggak kayak saya. Saya ngaca-ngaca hidung saya nih kayaknya nggak kayak alif, kayak tak. Rebahan ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini perempuan satu ini cakep semuanya, alisnya cakep, matanya cakep gitu, jelas gitu kayaknya, gitu ya. Nah kalau kayak kita ini kan muka minimalis nih, kayak kurang-kurang jelas gitu. Sehingga sekalian nih Ummu Jamil nih cakep semuanya, kulitnya cakep, badannya cakep, semuanya udah cakep dah. Dia punya suami itu gantengnya luar biasa teman-teman. Sampai dari gantengnya orang lupa namanya, selalu panggil dia dengan pemilik wajah yang menyala.
pemilik wajah yang menyala. Dalam bahasa Arab pemilik itu abu, menyala itu adalah Lahab. Jadi suaminya namanya Abu, paman Nabi. Jadi kamu kalau selama ini ngebayangin Abu Lahab jelek, atau kamu salah. Abu Lahab tuh ganteng banget teman-teman. Abu Lahabnya ganteng, cakep. Istrinya Ummu Jamil, ratu kecantikan di kota Mekah. Bayang dong. Masya Allah. Sayangnya mereka tidak beriman. Si perempuan ini nih sayangnya tidak beriman. Akhirnya kemudian kerjaannya tiap hari mikirin gimana caranya Muhammad celaka. Karena nggak beriman, akhirnya dia menganggap orang-orang yang beriman sebagai musuhnya, menganggap Nabi Muhammad sebagai musuhnya. Apalagi ketika dia tahu suaminya habis dikata-katain sama Nabi Muhammad, tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahab. Itu teman-teman sekalian, dia marah dengan turunnya ayat tersebut. Dia cari Nabi Muhammad, dia dengar Nabi Muhammad lagi ada di dekat Bukit Sofa di area masjid sekarang ini ya, Masjidil Haram. Dia pun datang ke sana dengan muka tegang, emosi yang tak tertahankan, keringetan, sampai keringetannya di bawah hidung. Udah lihat gak orang kalau lagi marah keringetan bawah hidung? Ya, dia bawa batu teman-teman sekalian yang cukup besar, dibawa tuh batu dengan kedua tangannya. Dia samperin, dia lihat di masjid ada sahabat Nabi Muhammad namanya Sayyidina Abu Bakar. Itu padahal kenyataannya Sayyidina Abu Bakar nggak sendirian, dia sedang bersama Nabi Muhammad. Tapi perempuan yang bernama Ummu Jamil, si ratu kecantikan cakep luar biasa ini teman-teman, dia cuman punya cakepnya hati, nggak punya iman, sehingga akhirnya dia nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Ini Nabi padahal lagi berduaan ya sama Sayyidina Abu Bakar, lagi cerita-cerita siapa aja Abu Bakar sekarang yang masuk Islam, siapa aja nih, gimana nih dakwah kita nih. Udah lagi bahas-bahas kayak begitu, datang si Ummu Jamil dengan bawa batu itu. Dia bilang, ya Abu Bakar, Abu Bakar, mana tuh teman kamu tuh yang namanya Muhammad? Mana tuh si ponakan nggak tahu diri tuh? Kan ponakannya tuh. Inni sami'at annahu qad hajana. Saya dengar dia habis ngata-ngatain kita. Kalau aja saya ketemu sama dia, saya akan pukulkan batu ini ke kepalanya. Itu Sayyidina Abu Bakarnya tinggal bengong aja gitu. Lah Nabi Muhammad di depannya, tapi nggak kelihatan gimana sih nih gitu. Sayyidina Abu Bakar senyum aja, bilangin tuh sama temen kamu tuh Muhammad, kalau aku ketemu sama dia, saya pukul dia dengan batu ini. Dia bawa lagi tuh batunya, dan Nabi Muhammadnya ada di situ. Sampai perempuan ini lewat jalan, Sayyidina Abu Bakar nanya, amma tarak ya Rasulullah, mara'at ya Rasulullah, dia nggak melihatmu wahai Rasul. Padahal kau di depan matanya gitu, dia nggak lihat Rasul. Nabi bilang, bagaimana dapat melihat aku, al-ainul umya, mata yang buta dari kebenaran.